Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Radio Ladul Akbar Putra, dengan NIM D2134059, rekan saya Habib Sudrajat dengan NIM 22134031, dan Putri Salsabila Peti dengan NIM D21357. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul kredit jangka menengah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Putri Salsabila Peti. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama tentang definisi. Jumlah kredit jangka menengah adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun USD untuk membiayai pengadaan barang dengan jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun. Pinjaman ini bersifat non-revolving yang memungkinkan debitur untuk memilih cara pengembalian pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Debitur biasanya menggunakan kredit jangka menengah ini untuk keperluan dan menyangkut working capital seperti membeli bahan baku, membayar upah buruh, dan membeli suku cadang. Selanjutnya, tujuan dari kredit jangka menengah yang pertama adalah mencari keuntungan. Kredit jangka menengah memberikan keuntungan dalam bentuk bunga yang diterima oleh nasabah bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit. Yang kedua, membantu pemerintah. Kredit jangka menengah juga bertujuan untuk membantu pemerintah dengan meningkatkan jumlah kredit yang digunakan oleh nasabah, sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Yang ketiga ada meningkatkan peredaran keuangan. Kredit jangka menengah digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis yang pada akhirnya meningkatkan peredaran uang di suatu wilayah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri karena telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Habib Sudrajat. Pada Habib, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya keunggulan dan kelemahan. Pertama, keunggulannya panjangnya periode peminjaman. Itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola pembayaran pinjaman dengan lebih fleksibel dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Yang kedua, biaya modal yang rendah. Yang ketiga, akses dana tambahan. Memberikan akses segera kepada dana tambahan bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perniagaan yang mendesak. Yang keempat, keterbatasan jangka waktu. Memiliki keterbatasan jangka waktu maksimal hingga 5 tahun, yang memungkinkan tidak mencukupi untuk proyek-proyek yang memerlukan waktu lebih lama. Yang kelima, resiko pengelolaan usaha. Yaitu tingkat berisiko pengelolaan usaha dapat menjadi tinggi terutama jika debitur merupakan usaha perorangan. Selanjutnya, jenis pendanaan. Kredit jangka menengah memiliki periode pelunasan di atas 1 tahun, dan term loan diartikan sebagai bentuk pinjaman dengan jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun. Jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk menambah permodalan atau mengembangkan bisnis. Dengan mekanisme pengembalian non-revolving yang memungkinkan debitur memilih cara pengembalian sesuai kemampuan finansial mereka. Selain itu, term loan juga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan memiliki beragam persyaratan seperti nilai pinjaman, tenor, dan jenis pembayaran yang berbeda-beda tergantung pada lembaga keuangan yang memberikannya. Selanjutnya, perhitungan biaya efektif dari sumber dana, yaitu biaya efektif term loan sama dengan bunga ditambah angsuran pinjaman dibagi dengan angsuran pinjaman atau angsuran pinjaman. Untuk menghitung biaya efektif term loan, perlu memahami beberapa konsep seperti bunga, angsuran sisa pinjaman, dan angsuran pinjaman. Bunga adalah persen dari jumlah pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Angsuran sisa pinjaman adalah bagian dari jumlah pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Dan angsuran pinjaman adalah jumlah yang harus dibayar setiap bulan. Untuk mendapatkan biaya efektif term loan,
Untuk mendapatkan biaya efektif term loan perlu menghitung bunga dan angsuran sisa pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Lalu bagi dengan angsuran pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Hasil dari rumus ini adalah biaya efektif term loan yang merupakan persentase dari jumlah pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Selanjutnya, contoh pendanaan ini dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu pembelian peralatan. Contohnya yaitu perusahaan yang ingin membeli peralatan baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnisnya dapat mengambil pinjaman term loan. Yang kedua, pembangunan fasilitas. Perusahaan yang ingin membangun fasilitas baru untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas layanan bisnisnya dapat mengambil pinjaman term loan. Yang ketiga, pembelian tanah. Perusahaan yang ingin membeli tanah untuk membangun fasilitas atau membangun rumah, kantor dapat mengambil pinjaman term loan. Yang kelima, pembelian modal. Perusahaan yang ingin membeli modal baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnisnya dapat mengambil pinjaman term loan. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Habib Najar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dampak bagi perusahaan. Satu, yaitu meningkatkan kapasitas modal. Term loan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus mengeluarkan dana langsung di kas. Dua, mengurangi risiko. Dengan menggunakan term loan, perusahaan dapat mengurangi risiko yang dihadapi karena tidak perlu mengeluarkan dana langsung dari kas. Tiga, meningkatkan efisiensi. Term loan dapat membantu perusahaan dalam mengelola kas dan mengurangi biaya pengelolaan kas. Yang keempat, meningkatkan kinerja. Dengan menggunakan term loan, perusahaan dapat memperluas kegiatan mereka dan mengembangkan bisnis mereka lebih cepat. Selanjutnya, pertimbangkan beberapa hal sebelum menggunakan term loan. Yang pertama, kemampuan pembayaran. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan bunga term loan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kondisi keuangan perusahaan harus memiliki kondisi keuangan yang baik untuk mendapatkan term loan. Syarat dan ketentuan. Perusahaan harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank atau lembaga finansial yang memberikan term loan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.